يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah memperdengarkan kakak Khairun Nisa membacakan surat Al-Lahab dari ayat 1 sampai 5. Selanjutnya kita akan mengulang kembali pembahasan kita tentang tahsin surah Al-Lahab. Di ayat pertama ada tabbat, dan dilihat di situ ada ba bertasydid sehingga ba-nya harus kita tekan. Tabbat. Selanjutnya ada yada abila, yakni ada dal yang berhukum tajwid mad tabi'i berjumpa dengan hamzah yang kita sebut dengan mad jaiz munfasil. Kata-kata yada abi itu harus dibaca minimal 4 harokat karena dia adalah mad jaiz munfasil. Selanjutnya ada abi di situ adalah mad tabi'i 2 harokat dan dilanjutkan dengan lahabi wa tab. Ada tanwin ketemu huruf waw, di mana hukum tajwidnya adalah idgham bi gunnah, yang harus kita gunnahkan tanwinnya dimasukkan ke huruf waw. Dan di akhir ayat ada qalqalah kubra, tetapi di sini qalqalah kubranya sebelum kita mengqalqalahkan huruf ba di situ ada tasydid di atasnya, sehingga cara membacanya tidak boleh langsung kita berhentikan atau kita pantulkan qalqalahnya, tetapi watab ada jeda sedikit karena ada tasydid di sebelum qalqalah. Watab tidak boleh watab karena ada tasydid. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat kedua yaitu ada mad tabi'i kembali bertemu dengan huruf hamzah ma aghna. Di situ kita harus membacanya minimal 4 harokat. Selanjutnya ada aghna anhu, ada nun sukun ketemu dengan huruf ha, ada izhar halqi di situ. Selanjutnya ma-nya mad tabi'i, hu-nya juga mad tabi'i dibaca 2 harokat, wa-ma-nya juga mad tabi'i dibaca 2 harokat. Kasab, di kata-kata kasab tidak ada panjang sedikit pun di situ, dan di akhir ayat adalah qalqalah kubra. Jangan sampai kita membacanya kasab karena tidak ada huruf sin yang berharokat panjang, tetapi semuanya dibaca pendek saja. Kasab seperti itu. Di ayat yang ketiga sayaslana, ingat di situ ada huruf so bukan huruf sin. Bukan sayaslana tetapi sayaslana. Harus dibedakan di antara huruf sa dan huruf sin. Selanjutnya lanya dipanjangkan 2 harokat, nanya juga dipanjangkan 2 harokat. Randa ada ikhfa hakiki di situ, dan di akhir ayat ada lahab.
Begitu juga kita qalqalahkan atau kita pantulkan huruf ba di akhir ayat yang ketiga. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang keempat ada wamra, ada mim sukun bertemu dengan huruf ra yang berarti adalah izhar syafawi. Tidak ada pendengungan di situ, jadi dibacanya wamraatuhu, jangan wamraatuhu, itu bacaan yang salah. Ada ra di situ, ra tebal, atuhu, hu-nya juga dibaca panjang, 2 harakat. Amma, ada mim bertasydid di situ yang berarti gunnah, harus kita dengungkan. Amma, ma-nya panjang. Dan selanjutnya latal haqab, di kata-kata al-haqab ada alif lam qamariyah atau izhar qamariyah, dan di akhir ayat juga ada qalqalah kubra. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di ayat yang terakhir yakni fiji, ingat di situ adalah huruf jim, bukan huruf zal ataupun huruf za. Jadi cukup hanya sebatas ji, fiji diha. Nah, ada pertemuan huruf h dan huruf h, harus kita bedakan pertemuan antara huruf h dan huruf h. Ketika h itu jangan sampai terlalu kita membacanya menekan huruf h, tetapi kita membacanya seperti biasa saja. Dan ketika bertemu dengan huruf h itu harus kita bedakan, karena h itu keluarnya dari pangkal tenggorokan, sedangkan h itu dari pertengahan tenggorokan. Dan selanjutnya ada ba di tengah-tengah kata yang berharokat sukun, ablum, yaitu qalqalah sughra. Dan selanjutnya tanwin ketemu dengan mim, itu idgham bi gunnah. Dan di akhir ayat ada nun sukun bertemu dengan mim lagi yang harus kita gunnahkan, ablum mim masad, jangan ablum mim masad, harus ada gunnah di situ. Ablum bertemu dengan mim, nun sukun juga bertemu dengan mim, dan di akhir ayat ada qalqalah kubra. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tahsin kita tentang surah Al-Lahab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah. Kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.